Kata si Wapi begini, waktu itu saya ketemu dengan Mbah Lutfi. Saya tanya, kenapa Wali Songo itu tidak dipanggil Habib? Habib Lutfi berkata bahwa Wali Songo itu menyembunyikan kehabibannya dari Belanda. Karena kalau Belanda tahu beliau itu Habib, itu akan dipersulit untuk dakwahnya, katanya. Wali Songo bukan habaib, Wali Songo bukan keturunan Bani Alawi. Itu dimasukkan Wali Songo ke dalam Bani Alawi supaya kalau ada orang seperti sekarang, seperti Kiai Imad buat tesis tentang Bang Alawi bukan cucu Nabi, nanti seolah-olah Kiai Imad mengatakan bahwa Wali Songo bukan cucu Nabi. Beda, saudara. Ya, Menir Utsman diangkat sebagai mufti Batavia oleh Belanda. Kok nggak menyembunyikan kehabibannya? Fatul Alawiyah sebagai lembaga pencatatan nasab Ba'alawi yang konon katanya cucu Nabi, kenapa boleh disahkan lagi? Hah? Ini ada budak baru nih, belum gabung sama kita. Kita baca dulu komen budak baru nih, spam dia. Namanya Nyong Encet. Kasihan anak bini lu dikasih makan uang dari hasil fitnah. Tai. Anak bini siapa maksud ente? Anak bini gua. Bukan gua yang ngasih makan anak bini gua. Anak bini gua yang ngasih makan gua. Gaji dia lebih besar dari gua. Biar lu tahu. Hah? Salah ente itu, pagi-pagi udah salah. Mau makan di mana gua? Kalau misalnya anak bini gua nggak biayain gua, YouTube gua udah tumbang satu. Nyong apa? Nyong Janco. Ya gitu, Nyong Janco. Nyong saya, dia bukan gua. Anak bini gua udah bisa nyari duit sendiri. Gua heran dengan Habib ini, lucu. Kayak Habib Kodok. Dulu Datuk aneh dibantai, kata dia. Apa urusan sama kita, Datuk dia dibantai? Aneh juga mau dibantai, bantailah sendiri. Kita tanya siapa nama Datuk ente yang dibantai, kagak tahu mau jawab siapa. Darah habaib dulu berapa banyak yang berserakan demi membela NKRI. Berapa banyak? Itu pertanyaan kita. Berapa banyak? PKI dulu membunuh habaib. Siapa nama Habib korban PKI? Habib Pierre Tandean bin Yahya. Siapa namanya? Habib Ahmad Yani bin Yahya. Siapa namanya? Tapi kalau Habib yang jadi PKI ada. Kalau jadi korban PKI mana ada. Itu namanya Panglima Lantui, Badan Ube Bui Uleo Biraga, gaya selangit. Ngaku-ngaku Panglima, ngaku ini, ngaku pejuang, padahal bukan. Panasan budak. Nyong Janco ini jangan-jangan Habib, karena banyak Habib pakai akun bodong komen di sini jadi budak. Kenapa nggak pede lagi pakai nama sendiri? Jangankan nama sendiri, datuk sendiri aja nggak pede, harus pansos ke datuk orang, ya kan? Jadi cara mainnya begitu, ikhwan. Wali Songo diba'alawikan, pejuang-pejuang yang punya nama diba'alawikan.
Tuanku Imam Bonjol itu habaib, saudara. Nama aslinya Muhammad Syahabuddin. Syahabuddin itu adalah bin Syihab, saudara. Kakeknya Habib Rizik. Kalau nggak ada gebrakan dari Kiai Imad, parah, saudara. Nanti Sisinga Maharaja jadi Ba'alawi. Siapa lagi? Gajah Mada jadi Ba'alawi. Parah mereka. Patimura jadi mu'allaf setelah meninggal. Udah jadi ulama besar Patimura. Waktu meninggal bukan sebagai muslim, tapi jadi muslim di tangan mereka. Yang Islam dikafirkan, yang kafir diislamkan. Kan aneh. Aneh gua tengok mereka. Kita nih menentang mereka, kafir kita. Tangan Firza. Teku Umar, gua pernah baca nih komentar mereka. Teku Umar itu jangan salah, beliau habaib. Nama aslinya Habib Umar Al-Idrus. 1 bulan ngakak gua. 1 bulan. Entar lagi Bung Tomo jadi Habib Toha bin Yahya juga. Aduh kalian. Ini cerita ini bukan hal yang baru ya ikhwan. Dulu anak FPI ini baru-baru damai di Aceh, gua ke Jakarta. Ketemu anak FPI bawa kotak mie instan sama sorban. Gua duduk, ini yang kali kedua ya, udah lama setelah damai, sekitar 2007, 2016, ya, entah 2010, lupa gua. Pokoknya gua duduk di daerah Bekasi itu, di Hotel Ibis, daerah Bekasi gua duduk. Di situ ada teman gua punya kawan, punya relasi dengan FPI dia, ditelepon lah ke sana. Jadi datanglah orang-orang FPI ini, cerita ke gua, dulu GAM itu yang sediakan senjata siapa? Habib Rizik katanya. Ceritain sama gua tuh, jangan salah bang, itu yang kasih senjata GAM itu Habib Rizik. Yang pertama sekali membuat ini Habib Rizik perjuangannya. Gue pikir kan, kenapa? Gue lucu kalau ada yang ngomong seperti itu, udah damai. Itu bocil-bocil, mereka tahu dari mana tuh? Cerita dari mana sumbernya? Dari bosnya lah. Di situ gue heran gitu. Terus begini, ente gitu TJ sama Rizik sama Habibana, kenapa? Dulu yang nolongin orang Aceh waktu tsunami kan Rizik, Habib Rizik, gini gitu. Gue nanya, yang jadi relawan cuman FPI doang di Aceh? Iya, siapa lagi? Nggak ada yang mau. Gue bilang, gue itu nggak gabung sama FPI, bahkan ormas-ormas lain juga banyak datang waktu tsunami. Cuman nggak kayak Rizik, narsis, dikit-dikit videoin, dikit-dikit fotoin. Gue bilang, enggak bener katanya. Itu yang bantu Habib Rizik katanya. Dan FPI sekian ribu laskar di bawah. Dibilang sama dia. Tapi banyak itu, bahkan dari tentara-tentara asing, bahkan dari tentara Rusia, TNI, Polri kan itu lagi perang di Aceh. Udah banyak TNI, Polri itu. Sebelum Rizik datang pun udah banyak itu yang ngumpulin jenazah, gue bilang. Enggak, itu FPI katanya. Cuman gini gue bilang, itu di Aceh itu waktu itu sangat viral sekali. Ada perampok, pencuri, begal, motongin tangan jenazah, ngambil perhiasan, narik perhiasan di leher jenazah. Ada yang ngumpulin mesin-mesin motor, mesin mobil dari korban tsunami mau diangkut ke Jakarta. Gue bilang, itu Rizik ya? Itu FPI ya?
Bukan. Kamu bilang tadi yang relawan cuman FPI. Gua waktu itu bilang begini, itu kan ada relawan, oknum relawan yang seperti itu. Lah itu bukan FPI katanya. Lu bilang tadi yang nolongin cuman FPI. Lah kenapa kamu terjebak sendiri dengan omonganmu? Karena itu viral di Aceh, terutama masyarakat Banda Aceh tahu itu pelakunya siapa, tahu mereka semua. Bahkan di berita online ada itu. Maling apa kata mereka itu ghanimah, harta rampasan perang. Itu mesin mobil, mesin motor diangkut semua. Apalagi itu perhiasan. Pas gua tanya begitu, bukan cuma FPI dong, tadi bilangnya cuma FPI. Giliran ada masalah seperti itu, ya bukan FPI doang yang bantu aja. Makanya enak sekali ngomong sama orang bahlul ini. Orang-orang kena doktrin Rizik itu, kalau kita sekat, nggak tahu dia mau ngomong apa lagi, udah bingung. Pokoknya nggak usah takut sama Habib itu kalian, nggak usah. Nggak ada cucu Nabi begitu-begitu, bohong, dusta, nggak usah jauh-jauh. Nggak usah jauh-jauh. Yang katanya gulingkan Jokowi, kalau Jokowi menang siap pimpin perang, mana? Kebangkitan PKI begini, mana? Dulu kowar-kowar PKI itu dulu membunuh Habib, mana? Kalau Kiai ada, Kiai jadi korban keganasan PKI dalam cerita buatan Orde Baru ada. Hari ini nggak kemakan lagi kan, apapun yang mereka goreng nggak akan kemakan. Gue lawan, gue bantah, gue yang akan bantah. Camkan itu gorengan 2024 rencana mereka, gue udah hafal semua. Mereka sekarang pura-pura tidak mendukung siapa-siapa secara tidak langsung, seolah-olah golput. Bahar, Rizik, seolah-olah golput. Tapi bocah-bocah mereka suruh naik nyalek lewat partai yang pernah diklaim sebagai partai pendukung penista agama. Hati-hati ya ikhwan. Ya, gua goreng semua nanti. Gua sekarang lagi mantau gimana ini rencana mereka, gimana mainnya. Jadi begini, untuk hari ini kita akan ikut komando Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Siapapun nanti yang akan ditunjuk oleh beliau, kita akan ikut. Untuk saat ini kita nggak tahu siapa. Tapi di dalam narasi-narasi mereka mulai memprovokasi Pak Prabowo, mulai memprovokasi Pak Ganjar. Dengan itu kita tahu mereka arahnya kemana, condongnya kemana, gitu. Jadi hati-hati ya ikhwan. Saya memang bukan orang politik dan tidak mau berpolitik, tapi kali ini kayaknya terpanggil saya. Tunggu nanti momen 2024. Kalian pokoknya nggak boleh menang. Saya akan menangkan dua tokoh ini, Pak Ganjar atau Pak Prabowo. Cuman itu saya, lagi nggak. Hak saya dong. Kalau saya mau, tapi kebenaran saya itu nggak main politik praktis. Nggak main politik praktis. Terserah kalian, mau pilih Anies, mau pilih Prabowo, mau pilih Pak Ganjar, silahkan. Yang penting jangan gontok-gontokan. Jangan. Kalau dikasih uang, ambil. Dipaksa suruh nyoblos, jangan. Kamu pilih saya, ini duitnya, ambil duitnya kalau mau. Kalau memang punya harga diri, jangan ambil. Kalau memang mau pilih, nggak dibayar pun kita pilih. Ya. Di Aceh pun sekarang udah pecah suara mereka. Karena orang-orang yang berpengaruh di sini berkiprah di berbagai macam partai politik. Tidak seperti dulu, condong ke si A, satu orang gitu semua. Ini nggak sekarang. Pecah di Aceh. Bahkan partai yang dituduh komunis segala macam itu dipegang oleh pentolan GAM. Makanya nggak berani keluar-keluar begini begitu.
Gue mau lihat mereka berani nggak sama orang itu. Gue udah masuk ke sana, gue tanya-tanya gitu. Tinggal nunggu fatwa mereka. Ijtima' ulama wajib pilih yang ini. Kalau nggak pilih masuk neraka. Gue tunggu itu. Mau gue olok-olokin. Ada orang sok suci hari ini di Aceh ya. Pendukung Rizik. Pendukung Bahar. Sok suci. Waktu Yahudi Amerika datang ke Aceh, cium tangan dia. Untung gua masih simpan videonya. Nah, nanti ajang 2024 kalau si Rizik kowar-kowar lagi soal Yahudi, Zionis, gua tunjuk nanti bawahan si Rizik di Aceh. Waktu datang diplomat dari Amerika, seorang Yahudi dicium tangan sama ulama itu, ulama pengikut Rizik. Ada videonya sama gua. Nanti gua mau beberkan itu. Itu pendukung sejati Rizik tuh. Di mana-mana ceramah dia bela Rizik, bela Bahar. Ini cucu Nabi begini begitu. Nanti mau kutunjukkan itu. Ya. Jadi dia pemegang partai yang diselinap, partai lokal ya. Orang si Rizik menyelinap ke sana sekarang. Anak buah Rizik waktu Yahudi datang ke Aceh, anti Yahudi, anti Amerika, kita lawan. Kata si Bahar apa? Putuskan hubungan bilateral dengan Amerika. Waktu Yahudi Amerika datang ke Aceh, pentolan anak buah si Rizik yang jadi tokoh penyambut tamu. Dari kalian tahu kalau koar-koar di media anti Yahudi, anti Amerika, anti ini, anti itu. Yahudi datang ke Aceh, cium tangan. Ampun saya ya ikhwan. Memang biak Belanda aku bah. Keturunan Belanda. Itu dibully se-Aceh dulu. Mungkin dah lupa, nanti gua ingatkan lagi. Nah nih, yang koar-koar bela Rizik nih, yang koar-koar bela Bahar nih. Ini dia siapa nih? Nanti gua goreng. Udah gua siapkan bahan-bahan gorengan 2024. Rizik panas sekali. Panas sekali Rizik sama Bahar sama TJ. Cuman nggak bisa apa-apa. Si Alwi pun udah diem bungkam. Gara-gara ente nih, Alwi. TJ makin menggila seperti gua kagak peduli. Kualat kagak takut gua. Kualat mereka aja nggak laku sama gua apa? Iming-iming surga nggak mau gua. Surga buatan mereka, nasab aja palsu apalagi surganya. Belum berkuasa aja udah sok berkuasa. Waspada penyusup bang, nggak ada penyusup sama gua bang, gua sendiri. Makanya gua main sendiri. Biar gua bisa melihat dari jauh siapa yang bakal mendekat. Hati-hati. Pokoknya hati-hati. Ada makam-makam baru muncul tadi malam kayak jamur, udah tendang aja itu. Agak usah. Untuk ketemu dengan wali nggak ada makam pun kita bisa ketemu. Makam itu sebagai prasasti. Kalau memang makamnya asli. Kalau makamnya palsu, sejarahnya palsu, berarti itu bukan lagi prasasti, tapi apa? Ketimpangan, penyimpangan sejarah. Tidak bisa dijadikan sebagai sebuah apa ya? Referensi untuk kita mengenal sejarah. Hati-hati. Cara Belanda dulu menghilangkan sejarah kita dengan membuat sejarah tandingan ya ikhwan.
Dia membuat sejarah tandingan. Contoh di Aceh. Di saat terkenal kalangan dari yang bergelar teku, tuanku, tengku, ulama segala macam. Mereka buat ulama tandingan. Buat raja tandingan. Buat hulu balang tandingan. Nah itu. Sono Hogronyo itu ulama tandingan. Untuk melawan ulama-ulama kita. Ya. Hati-hati dengan itu. Jadi Belanda itu begitu triknya. Ada wali, buat wali tandingan. Contoh di Keraton Jogja itu ada tokoh yang sangat terkenal Singa Barong, dibuat Singa Barong tandingan. Akhirnya orang jadi lupa ke makam yang asli, berangkat ke makam yang palsu. Itu tujuan. Paham? Paham ya? Paham. Buat tandingan itu sama dengan orang-orang pengecut yang ketika ingin memboikot pesta orang. Di sini ada orang-orang kayak gitu, cuman di tempat saya nggak boleh. Sebenci apapun kita kepada tuan rumah yang menyiapkan pesta, kemudian kita potong kambing di kampung pada hari yang sama, nggak boleh. Walaupun kita nggak suka sama dia, kita boleh boikot, nggak datang aja udah. Jangan potong kambing buat tandingan. Nah itu. Di sini ada orang-orang kayak gitu. Kalau ada pesta orang yang misalnya kita malas datang ke pesta orang, balas bantu-bantu, itu dipotong kambing di simpang. Jadi kalau ada tamu makan daging kambing, nggak ada lagi datang ke pesta. Itu nggak boleh. Nah, ini tandingan dibuat. Makanya makam-makam tandingan ini sepi kan. Kenapa mereka membuat itu? Karena ada konsumennya, ada masyarakat yang menikmati itu. Ada uang yang datang ke sana, ada uang masuk di sana. Coba kalian nggak mau datang kalau makam-makam palsu itu, sepi sendiri dia. Nah, apalagi yang menceritakan leluhur kalian dibuat tandingan, hajar itu makam bongkar itu. Oh sakit kita. Mereka itu punya maksud terselubung. Nah, mereka itu terstruktur. Kelihatan di depan publik mereka saling berdebat sesama mereka, padahal bukan. Jadi mereka menampung budak, yang satu pro ke ini, tampung di sini, yang satu pro ke ini, tampung di situ. Itu hati-hati, saudara. Ya, ini konspirasi, ya ikhwan. Paham nggak? Paham. Ini konspirasi. Dua-duanya sama sebenarnya. Ketahuan kapan? Sekarang kan, ketika dibahas nasab baru ketahuan. Mereka cuma setan satu comberan. Nggak mungkin mereka akan gontok-gontokan, cuma dinampakkan ke publik seolah-olah mereka bertengkar, ribut, saling mengingatkan. Mau lembut, mau keras, sama-sama tai ya ikhwan. Ada tai keras, ada tai lembut. Tai semakin lembut semakin berbahaya. Semakin berbahaya baunya. Oke, udah cukup, udah. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah dengan doa kalian saya sudah sehat. Saya kemarin cuma demam saja sebentar, bukan kualat. Bukan kualat, cuma demam karena saya gimana ya, nggak tidur, kurang tidur. Cuaca juga kurang bagus di sini saat ini. Apalagi di pulau ya kan, kalau di pulau begini ya cuacanya ya begini, angin barat, angin nggak bersahabat. Apa ini? TIJ, saya doakan TIJ kena azab wali Yaman. Hati-hati wali Yaman nanti kena azab sama gua. Mulut gua ini ngazab banget, azab ini bagi mereka. Mulut gua ini udah kayak kanal pot gosong. Sekali gua semprot, pada berasap semua. Hati-hati ya, walinya kualat sama gua. Gua kira udah mati lu. Mana mungkin TIJ bisa mati kalau lu belum mati bang. Mungkin lu duluan. Bisa jadi gitu. Lu nggak mati-mati. Matilah.
Lu obatin tuh orang tua lu, jangan kayak gitu lu biarkan. Orang tua sakit dibiarkan. Obatin tuh. Tanggung jawab lu sebagai anak. Wali aman, cuman cerita sakti, bukti kagak ada. Bukti harus berbohong dulu baru ada. Kalau nggak bohong dulu nggak ada. Kalau leluhur kita nggak perlu berdusta dan nggak perlu cerita. Nggak banyak cerita leluhur kita, banyak data kehebatan mereka. Pasang foto TJ depan pintu rumah agar rumah kita tidak didatangi Habib. Jangan, nggak usah. Nggak usah. Kalau pasang foto TJ bukan cuma Habib yang nggak datang. Ya, demit setan nggak akan datang. Iblis. Begitu lihat TJ langsung pulang. Kalau kalian pakai kaos TJ gimana? Berani nggak kalian? Biar gua sablon. Kalian nih yang tinggal di Petamburan, yang tinggal di di Bogor, dekat-dekat Pondok Sibahar, berani nggak kalian pakai? Biar gua sablon. Hah? Berani? Mantap juga, setuju, mau bang. Oke, kita buat nanti ya, insya Allah. Nanti saya udah agak mending nih. Saya buat nanti kaos, pakai aja. Kalau berani persekusi, lapor ke saya. Ya, insya Allah ya. Nanti kita buat, kalian order. Kita nanti cetaknya di sana aja, di Jawa aja, biar nggak kena ongkir mahal ya. Kalau dari Aceh ongkirnya mahal. Nanti kita siapkan di Pulau Jawa aja nih. Nanti sama kawan-kawan kita di Jawa nanti suruh buat. Nanti kalian order ke sana aja ya. Cuman nama aja atau harus ada fotonya? Tolong. Saran. Gratis dari saya gratis. Cuman dari percetakannya bayar kita. Nggak mungkin lah kita rugikan orang lain. Dari saya gratis. Cuma nanti kalian order sama yang nyetak ya bayar ke yang nyetak, bukan ke saya. Gratis. Dari saya gratis. Yang nyetaknya kalian bayar. Kita jangan kayak budak. Apa-apa gratis. Itu kayak Habib kita. Pinginnya gratis saja. Kita bangsa mulia. Pakai foto ya, nanti kita pakai foto ya, Nah, untuk ide tulisannya TIJ aja ya, nggak usah ngomongin orang, nggak usah, TIJ aja gitu ya. Pokoknya kalau kalian datang, kalau ada Habib itu pada mencar semua itu kalau pakai kaos itu. TIJ PKI aja, nanti disalah artikan sama orang. PKI, pedagang kopi, pembasmi kadrun Indonesia. Oke, kita buat nanti ya. Aduh, TIJ, gini aja dapat uang nanti ya. Bukan saya yang dapat uang, bukan sablonnya. Saya dikasih aja dikit. Gitu. Boleh ya? Oke. Nanti kita usahakan dulu gimana, saya ngomong dulu sama rekan saya di Jawa. Nanti order di sana aja langsung. Di online shop misalnya atau apa.
Untuk size apa segala macam nanti ke sana. Pokoknya kalau kalian pakai itu, kalau dilihat sama Habib, wah, langsung nggak enak hati mereka. Udah berapa? Ini dia yang bayar ya, gue pulang dulu. Langsung nggak nyaman dia kalau lihat ada foto TJ kalian pakai jalan-jalan ya kan. Tunggu dulu saya pulih dulu. Ini udah sembuh kan, tinggal pemulihan dulu. Nanti saya akan rancang dulu. Masukin ke Shopee ya, nanti kita masukin ke online shop. Tinggal pesan aja, satu pesan, satu dikirim. Jadi kita nggak kayak kemarin, udah banyak yang order, habis itu nggak dibayarin. Akhirnya gua bagi-bagilah ke orang. Kasihan si Saidil, nombok dia itu. Nggak berani make waktu itu kan, nggak berani. Kalau sekarang udah berani kan? Udah. Alhamdulillah. Foto TJ pakai topi kobol. Jangan khas TJ. Pakai ini. Pakai ini. Oke lah, apapun itu nanti ya. Oke, makasih. Kalau kita jajak pendapat di sini, ada yang pakai topi koboi, ada yang pakai ini, ada yang nggak pakai baju, ada yang TJ harus telanjang. Kan banyak itu permintaan kan. Nanti kita samakan aja semua ya. Itu sahabat TJ. Kita samakan semua. Tapi bukan terdoktrin, bukan. Jadi kita seragamkan semua aja lah. Jadi kalau kalian ketemu di jalan, sahabat TJ, udah ngopi kalian, kan? Enak kan? Cuman kalau ketemu Habib ya sudah tahulah, nanti kalau lihat ada yang kebakar, tiba-tiba kebakar di jalan sendiri, nah itu Habib tuh. Pas lihat kaos TJ ya kan, udah gini-gini, nah, kalau bukan budak berarti Habib. Setuju ya? Oke ya, saya izin pamit dulu. Sahabat TJ aja gitu, nggak TJ holik, nggak TJ lover. Lover itu bagi kami itu selingkuhan. Jadi kalau kalian punya fans jangan bilang lover, itu selingkuhan. Habib lover, selingkuhan Habib. Berani ya? Berani pakai. Nanti gua komunikasi dulu dengan teman-teman, gua buat sahabat TJ. Atau yang versi apa? Versi hitam putih itu. Kayak dulu yang pernah ada dulu. Oke, teman-teman dan sahabatku semuanya, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Doakan ya supaya ini udah nggak ada bau apa-apa hari ini. Ngerokok pun nggak berasa. Berasap doang tapi nggak berasa. Ya, sehat selalu buat antum-antum semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan ilmu, keberkahan rezeki dan juga keberkahan umur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secepatnya Bang. Oke, siap.